Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Nur Steviani Wijanarko, nomor absen 04, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi integrasi dan reintegrasi sosial. Integrasi sosial. Istilah integrasi berasal dari kata integration, yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi juga berasal dari bahasa Latin integrare, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja integrare dibentuklah kata sifat integritas, yang berarti keutuhan atau kebulatan. Secara umum, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial. 1. Terciptanya pola kehidupan yang serasi fungsinya dalam masyarakat sebagai akibat adanya proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga timbul adanya rasa kesatupaduan dalam masyarakat. Yang kedua, adanya unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, adanya proses penyesuaian dari unsur-unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menyesuaikan. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Apport dan Mayor Newcomb. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial berdasarkan terjadinya ada 3. 1. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ketiga, integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki pengusaha. Berdasarkan lingkup terjadinya. 1. Integrasi keluarga. Integrasi keluarga akan tercapai apabila seluruh anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsi dengan baik sesuai dengan kedudukan masing-masing. 2. Integrasi kekerabatan. Integrasi dalam kekerabatan akan tercapai jika masing-masing anggota mematuhi nilai dan norma yang berlaku. 3. Integrasi asosiasi atau perkumpulan. Integrasi asosiasi tercapai apabila tujuan, kepentingan, dan minat tercapai. 4. Integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat akan tercapai apabila unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi. 5. Integrasi suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari suatu golongan sosial lain karena mempunyai ciri-ciri yang mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. 6. Integrasi bangsa. Pengertian bangsa dalam arti nation adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemasyarakatan tertentu. Faktor pendorong integrasi sosial. Faktor inter. 1. Tuntutan kebutuhan. 2. Jiwa dan semangat gotong royong. 3. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Faktor eksternal. 1. Sikap menghargai dan toleransi. 2. Terbuka kesempatan. 3. Tuntutan perkembangan zaman. 4. Persamaan budaya. 5.
persamaan visi, misi, dan tujuan. 6. Adanya tantangan. 7. Adanya konsisten nilai-nilai kelompok sosial. Secara umum, faktor pendorong integrasi sosial dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pola hubungan simbiosis mutualisme. 2. Rasa saling memiliki. 3. Konsensus. 4. Cross-cutting affiliations. Proses integrasi sosial ada 4. 1. Akomodasi. 2. Kerjasama. 3. Koordinasi. 4. Asimilasi. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial juga dapat diartikan sebagai cara untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang sempat mengalami konflik sebelumnya. Menurut Soeharjono Soekamto, reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Pada dasarnya, setiap perubahan bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan tanggapan atau penafsiran. Hal tersebut berakibat tidak sedikitnya terjadi reaksi terhadap suatu perubahan. Jika perubahan tersebut dapat menumbuhkan kepentingan kesatuan nasional, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang reintegrasi atau reorganisasi yang tepat seperti 1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air. 2. Perundingan apabila terjadi pihak-pihak yang melakukan reaksi keras. 3. Melalui saluran hukum terhadap mereka yang menyimpang. 4. Menggunakan saluran militer untuk meredam apabila terjadi pergolakan. Upaya menuju integrasi sosial. Untuk menciptakan integrasi sosial dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial diperlukan upaya-upaya dari berbagai komponen masyarakat melalui langkah-langkah yang optimal dan berkesinambungan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial yaitu 1. Pembangunan pendidikan. 2. Manajemen konflik. 3. Pembangunan komunitas. 4. Demokratisasi. 5. Memberdayakan pekerja sosial. 6. Strategis kebijakan publik. Sekian penjelasan materi integrasi dan reintegrasi sosial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.